Baik ya teman-teman, kita bertemu lagi ya. Sampurasun, salam Nusantara, Rahayu. Baik ya teman-teman, kita sekarang membahas terkait agama ya. Agama yang ada di Nusantara ya. Terus kalau sekarang Indonesia ya. Mungkin yang kita tahu kan ada 5, 6 agama yang diakui di negara kita ya. Walaupun tidak usah kita sebut namanya kan. Pada dasarnya semua ini yang tadi saya sebutkan 6 semua datang dari luar ya teman-teman. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Semuanya datang dari luarnya. Bukan asli Nusantara ya. Mungkin berbagai agama ini, bermacam-macam ini yang sekarang kita kenal ini tidak bersamaan juga ya datangnya. Ada yang duluan, ada yang abad pertengahan, tidak bersamaan ya. Sehingga setelah kemerdekaan ini, pada suatu saat disahkanlah 5 agama itu kan. Awalnya 5 ya, sebelum ada yang terbaru yang disahkan itu. Bahkan salah satu agama itu menjadi mayoritas ya teman-teman di kita ini, mendominasi yang lainnya. Terus yang mana agama yang ada yang nenek moyang kita dulu anut ya teman-teman. Yang sekarang terasingkan ya. Bahkan ada yang menganggap bukan agama ya, hanya sebatas kepercayaan aja. Padahal kan pada dasarnya semua agama itu kepercayaan ya. Bahkan kata agama pun itu asli katanya ya. Agama itu sendiri itu asli Nusantara ya. Nggak ada di istilah kata di luar negeri, di negara lain itu agama ya. Di barat misalnya itu religion ya. Di timur tengah beda lagi penyebutannya teman-teman. Agama itu dari kata agama ya. Itu tidak, agama itu kacau ya, tidak kacau. Jadi untuk menata manusia, untuk tidak kacau dalam berperilaku, menjalani hidup ya teman-teman. Kita lihat di media sosial ya, bermacam-macam yang menyebutkan tentang agama lokal ya, atau kepercayaan lokal. Ada yang Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kejawen, Talotang, Merpaput, dan berbagai macam ya di Nusantara penyebutannya ya.
Di antara yang saya sebutkan tadi itu tidak ada satupun yang diakui ya sama negara ini secara resmi ya teman-teman. Walaupun pada dasarnya banyak yang memperjuangkan itu ya supaya diakui. Sebenarnya kembali ke jati diri ya teman-teman. Kita ini sudah lupa akan jati diri kita, melupakannya, bahkan tidak dianggap itu jati diri kita ya. Kita sudah terlampau jauh mengembara dalam pikiran kita ya, mencari keluar tentang inti dari ajaran-ajaran itu ya, mencari kebahagiaan, mencari penenang hidup, keluar diri ya. Sementara yang ada di dalam diri kita dilupakan ya. Warisan leluhur kita bahkan dilupakan. Adapun yang menganggap itu sesat ya teman-teman, diiming-imingi dengan sesuatu yang baik ya dan buruk. Saya sebut surga dan neraka ya teman-teman. Kita lupa apa yang sesuatu yang luhur ya, yang diajarkan dulu mungkin sama nenek moyang kita, sama leluhur ya. Yang pada dasarnya itu sangat bagus ya teman-teman. Karena ada peribahasa begini ya, jika ingin mengenali Tuhan ya kenali dulu diri sendiri ya. Diri sendiri itu jati diri kita, siapa kita, dari mana kita, dan mau kemana kita ya. Jati diri yang sesungguhnya itu ya murni kita sebagai manusia ya, dilahirkan di mana itu ya teman-teman. Saya bukan menganggap agama lain tidak baik ya. Semua agama yang mengajar kebaikan yaitu baik ya, kecuali yang agama mengajarkan keburukan ya. Ketika agama mengajarkan kasih sayang, kesabaran, tidak berbohong, tidak menyakiti, tidak menipu ya, maka itu sifatnya baik ya teman-teman. Tapi kembali ke diri kita sebagai manusia yang dilahirkan di tanah yang kita cintai ini ya, tanah para leluhur. Ya setidaknya kita tidak melupakan itu ya, prinsip-prinsip dasar warisan leluhur ya teman-teman. Yang memang sekarang udah terlanjur dicap buruk ya, dengan propaganda berabad-abad ya. Mungkin sampai sekarang juga kita lihat lah, ketika kita membicarakan
kepercayaan lokal, pasti dianggapnya kita menyimpang ya teman-teman. Padahal dalam filosofi para leluhur kita itu mengajarkan kebaikan ya, budi pekerti. Bahkan agama tertua di Nusantara itu yaitu agama Budi ya, yang mengajarkan budi pekerti, atau kalau di Sunda itu agama Hyang. Bahkan kata-kata Hyang itu sudah melekat ya dalam ingatan atau memori atau yang diucapkan sehari-hari dalam orang-orang Nusantara ya. Contohnya sembahyang ya, itu kalau kita beribadah apapun agamanya pasti dibilang sembahyang ya. Mungkin hanya itu yang tersisa ya teman-teman. Kembali ke jati diri tadi, kita ini dilahirkan tidak bisa memilih ya teman-teman. Sesuai ditetapkannya, kita lahir tidak memilih harus di negara mana, di suku mana ya, di lingkungan seperti apa ya, apa dari orang kaya, apa dari orang miskin, orang tua yang beragama apa, kita tidak bisa memilih ya. Bahkan secara tidak langsung kita dalam tanda kutip ya, diwariskan pemahaman orang tua kita ya. Tapi sebagai manusia yang diberi kelebihan cara berpikir ya, atau pikiran atau akal, manusia bisa memilih ya teman-teman. Memilih dalam arti ini bukan berarti kita loncat sana loncat sini ya, tapi ketika manusia diberikan kesadaran tentang arti jati diri ya, mungkin manusia bisa ya mencari jati diri, dan Tuhan pun tidak melarangnya ya teman-teman, dalam arti tidak akan menghukum manusia itu sendiri ya. Ketika itu tidak melanggar yang saya tadi bilang ya, tidak membohong, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak bersikap tidak baik ya. Penting ya teman-teman, kita mengenali jati diri kita, mengenali diri kita ya. Mungkin sebagai orang Sunda, orang Jawa, orang Kalimantan, Palembang dan lain-lain ya, kita perlu menggali itu ya teman-teman. Seperti apa sih nenek moyang kita ya, nenek moyang kita. Kita mengagung-agungkan nenek moyang orang lain, mengagung-agungkan leluhur lain ya, tapi nenek moyang kita dilupakan ya teman-teman. Leluhur kita dilupakan, bahkan dianggap jelek ya. Padahal kita belum tahu dan belum menggali itu ya.
maka sudah seharusnya kita itu sebagai manusia yang diberi kesadaran itu menggali itu ya teman-teman. Walaupun terlanjur kita mengembara jauh ya dari rumah kita, mengembara sampai lupa pulang gitu kan teman-teman. Maka dari itu kita harus kembali menelusuri jalan kembali itu ya, jalan pulang ke rumah kita, ke jati diri kita ya. Jati diri sesungguhnya sebagai manusia yang terlahir di Nusantara ini ya, yang diberikan kelebihan dari segala macam ya, sumber daya alam, bumi, hasil bumi, dan segala macamnya ya. Terlalu lama sudah terlunta-lunta ya, alam bawah sadar kita itu kemana-mana ya. Perlu bangkit ya teman-teman, kesadaran kita itu. Mungkin itu ya teman-teman, kembali ke diri masing-masing. Ketika itu membuat diri kita nyaman ya silahkan. Yang penting tidak menyakiti, tidak berbohong, tidak melukai gitu kan. Tapi penting juga untuk mengenali jati diri ya teman-teman. Mengenali jati diri seutuhnya sebagai manusia Nusantara ya. Dan jangan terjebak sama istilah, kata, dan penamaan ya teman-teman. Kita gali esensinya ya. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya secuil aja ya yang saya tahu ya teman-teman. Jika ingin lebih mendalami, ya silahkan. Jika tidak pun tidak apa-apa. Kembali ke dasar prinsip masing-masing ya. Sampurasun, salam Nusantara, Rahayu.